saya Kak Ros, kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya yang sudah siap dan akan kita tanya-tanya. Ada Sarah Azhari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nanti kita ngobrol sama Sarah ya, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang menjadi perhatian publik, ramai menuai komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini berkaitan juga dengan bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya, ada di Padang, Aceh dan juga di beberapa kota di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh gitu ya. Ini kita menyoroti dari sisi selebriti, ada foto-foto salah satu atau beberapa selebriti yang kemudian membagikan kisah bahwa mereka terjun langsung ke lokasi memberikan bantuan. Itu salah satunya adalah Verrel Bramasta yang juga menjadi anggota DPR RI. Nah ini sebenarnya hal yang baik ya yang dibagikan, apalagi kan dia sebagai wakil rakyat mungkin ingin membagikan secara langsung seperti apa kegiatannya sebagai wakil rakyat gitu. Tapi apa yang menarik yang mau kita bahas hari ini adalah karena netizen salah fokus sama busana yang dikenakan oleh Verrel. Karena Verrel itu, ini kan bencananya banjir dan tanah longsor. Tetapi rompi yang digunakan adalah rompi anti peluru. Harusnya pelampung ya. Iya. Biar gaya, harus. Oke. Iya gitu. Lampung biasanya. Itu mungkin dia mungkin, tapi mungkin itu anti peluru sama anti tenggelam. Anti air harus. Ya oke, ini hanya mengomentari busananya Verrel ya. Coba kita baca komentar netizen ya. Keren, pas posting jujur sempat di-zoom pelampung atau anti peluru atau aksesori. Kemarin pas posting jujur katanya ini netizen. Sempat nge-zoom itu pelampung atau anti peluru atau aksesoris gitu. Salah pesawat kali, harusnya ke Papua daerah konflik. Pakai rompi anti peluru ya. Mungkin disangkanya life jacket bisa self-inflated kalau banjir katanya gitu. Ingat ya, anak mami nggak boleh kotor-kotor, nggak baik gitu. Ini mengacu pada waktu itu Verrel pernah waktu masih mudanya gitu kan ada acara. Hah? Pegang ikan asin. Megang ikan asin. Oh, itu siapa yang syuting waktu itu ada di sini? Timnya ada di sini juga. Yang berikutnya coba kita lihat komentar netizen. Biarin aja, kenapa sih orang dia udah effort bordir nama segala. Yang penting niatnya bang gitu. Dia lagi ngapain sih gitu. Bagaimanapun dia itu kan seleb, penampilan itu penting. Iya. Tapi kan ada juga anggota dewan yang lain yang juga turun. Itu jaketnya sama nggak? Beda. Cuma banyak kamera yang lain. Ini kan bukan selebriti, ini kan ketua partai dan menteri koordinator ya. Gitu. Ini bawa bantuan nenteng beras. Mas Eko kan juga turun lapangan tuh. Pakai rompi, aku pikir rompinya mungkin seragam, enggak ya? Enggak ya. Nah, aku kan berusaha berpikir baik itu mungkin seragam ya. Tapi yang menarik lagi adalah postingan Inul hari ini langsung postingan Inul tuh langsung viral jadi berita di mana-mana gitu. Ini postingannya begini. Dan ini diposting di feed ya. Wis mulai banyak yang turun lapangan tapi pencitraan full. Foto-foto manja sama yang kelaparan. Foto-foto macam foto-foto ya. Sama yang kelaparan sambil nangis-nangis. Halah, mboh cuma bisa elus dada katanya gitu. Sampai gak bisa berkata-kata, aku tuh kok bisa masih sempat pencitraan. Gusti ya wes lah sakarepmu katanya gitu ya. Nah ini diduga, ini siapa nih yang disindir Mbak Inul gitu kan. Soalnya kalau lihat ada video nangis-nangis yang dibagikan tuh ada ya. Itu video nangis itu dibagikan di sosial medianya emang? IG-nya Verrel. Video ini aku nggak sempat perhatiin. Coba kita lihat yang berikut ini. Apakah mungkin ini video yang dimaksud Mbak Inul? Cuci tangan. Komentar netizen ada lagi nih. Ya, ada lagi. Oke, yang berikut kita lihat. Bener banget Bun. Oh ini komentar netizen di Instagramnya Inul ya. Bener banget Bun, cuma dokumentasi. Yang mikul beras segoni itu paling pencitraan katanya gitu. Aku nggak tahu siapa yang dimaksud dengan yang mikul beras segoni ya. Ada yang nunjuk-nunjuk jepret, ada yang bawa-bawa beras jepret, banyak macam lah. Entah apa guna mereka di sana, memuakan liatnya. Yang berikut adalah, berarti ikut juga ya inisial VB gitu. Betul banget Bun, sok-sok nangis padahal acting aja gitu. Foto nunjuk air ya Bun. Gitu. Tapi ini dibalik semua ini sih aku mengerti ya apa yang dimaksud oleh netizen. Bukan personal kayaknya ke Verrel, tapi lebih kepada orang-orang yang diberi kepercayaan ada di tempat
bisa mengambil keputusan gitu ya. Itu kan diharapkan apa yang dilakukan itu lebih dari sekedar hanya memberikan beras saat itu gitu. Tapi yang dibutuhkan adalah peraturan, kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang tidak membuat rakyat itu menderita. Ya. Itu misalnya memberikan izin pembukaan lahan, hutan secara besar-besaran sehingga menyebabkan ketika hujan datang besar itu tanah itu tidak ada yang menjaga sehingga bisa mengakibatkan longsor. Kan itu lebih diharapkan oleh masyarakat ya. Kalau terjun datang langsung kasih bantuan, ya itu baik. Cuman kalau memiliki kekuasaan mengambil keputusan, membuat aturan, itu lebih baik lagi. Oke, kita langsung ke Sarah profil. Saya sudah bersama dengan Sarah Azhari. Nah ini ya karena Sarah Azhari ini adalah artis yang sudah dari remaja gitu ya, terjun ke dunia hiburan. Bahkan namanya itu amat sangat terkenal sekali dan banyak menjadi pusat pemberitaan. Dan kita mau tanya-tanya di pengalaman masa lampau ketika Sarah Azhari ini menjadi pusaran pemberitaan. Dan memang kebanyakan itu ya banyak hal yang mungkin bagi Sarah di usia yang masih 20 tahun waktu itu adalah hal yang tidak mudah gitu. Ini ada artikelnya, salah satu yang pernah terjadi di sekitar tahun 2005 begitu ya. Video casting di kamar mandi tersebar, Sarah Azhari ngaku trauma jadi korban eksploitasi. Ini aku ingat banget sih, memang itu ada video dan ada beberapa artis di situ ya. Lagi di kamar mandi, jadi direkam secara diam-diam. Dan video itu kemudian memang tersebar dalam bentuk VCD dulu ya. VCD gitu dan itu kan memang di area private dan itu direkam gitu. Dan itu adalah tempat casting ya sebetulnya. Tempat casting ya. Tempat pemotretan gitu-gitu. Iya, betul. Ya. Pelakunya sih sempat ditahan. Sempat ditahan tapi cuma kaget aja ya. Pastilah. Kaget dan tidak menyangka. Dan kita waktu itu harus mengingat-ingat karena bayangin Laporan deh polisi Feni. ya? Iya, bukan. Aku kan dari dulu sering foto kalender belangko gitu kan. Iya. Jadi saya tuh pernah seuzon sama beberapa sama beberapa bukan kru kayak fotografer apa. Dan saya tuh sama sekali nggak mikir ini yang mana ya, yang saya sering kan yang ini gitu, tapi yang ini kok agak beda. Ternyata kan aku kan banyak sekali casting kan dari kecil. Ini di mana gitu iya, kan? Lagi inget pas aku lagi inget, aku inget ini lagi waktu iklan. Jadi waktu itu castingnya cuma sekali, terus aku langsung dapet dan pemotretan hari itu juga. Iya, jadi aku inget ada salah satu produk kecantikan. Oke. Tapi iklannya jadi betulan ada tuh fotonya. Emang ada ya. Ada produknya, produk A gitu namanya. Jadi kamu sempat pada saat itu karena mengingatnya jadi sempat takut ini yang di mana gitu. Iya, aku nggak tahu. Iya, lagi yang gimana ya? Trauma lah. Saking traumanya kita lupa gitu. Ini di mana ya gitu. Kita inget-inget. Pas udah hampir berapa minggu baru aku inget gitu. Oke. Karena ini kan videonya direkam dari tahun sebelumnya gitu ya. Baru Dan tersebar rame. Agent juga kalau diinget-inget juga pada yang ini yang mana ya gitu. Kan agent banyak, ada beberapa agent waktu itu, agent modeling gitu kan. Mereka juga lupa gitu. Ini kita lihat ini kemarin juga kamu sempat bercerita gitu ya di acara kajian hati. Kita lihat tuh cuplikannya berikut ini. Ini aku ingat banget ini tersebar, kemudian orang berkomentar gitu kan, banyak. Apa yang kamu alami? Trauma apa yang terjadi di diri kamu? Kena PTSD jadinya. PTSD-nya kenapa? Di tempat, oke, mungkin aku kelihatan kuat gitu ya. Tapi kalau di depan orang banyak, jadi berpikir, mau keluar aja kayaknya nggak enak gitu. Ini orang nanti mikirnya gimana? Udah ngelihat aku kayak gitu. Aku lagi di toilet, lagi yang, ya namanya juga perempuan itu privacy kan? Privacy, terus tiba-tiba diperjualbelikan VCD-nya, kita lagi tidak mengenakan busana, lagi yang melakukan hal-hal yang personal dan itu bukan hanya menghancurkan saya sebenarnya, tapi menghancurkan adik saya juga. Oh ya? Terutama yang laki-laki. Kenapa bisa begitu? Bagaimana? Karena ibu saya pernah bilang sama saya, dia itu malu. Dia malu karena teman-temannya yang cowok-cowok punya VCD itu. Dan orang gak ada yang tahu kalau dia ada adiknya saya. Jadi dia tuh incognito selama SMA, dia gak mau ada orang tahu kalau dia adiknya saya. Coba Feni bayangin ya, punya adik yang
Jadi dia kasihan, dia trauma juga gitu. Bukan hanya saya yang trauma, tapi dia yang trauma. Mungkin saya lebih kuat, tapi kan belum tentu adik saya lebih kuat. Apalagi dia seorang laki-laki gitu. Jadi kayak dia pernah ngomong sama ibu saya, sama mami saya, dia bilang, "Mami, aku pura-pura nggak tahu, tapi teman-teman aku pada yang, kita lihat yuk CD ini gitu." Kan nggak enak ya, dia punya kakak, diomongin, terus dianya orang nggak ada yang tahu kalau saya adalah kakaknya dia. Jadi dia agak-agak trauma. Dia trauma dari situ. Mami saya pernah bilang sama saya kayak gitu, jadi saya juga merasa kayak, waduh, bukan hanya kena ke saya, tapi ke adik saya yang laki-laki pula. Kalau yang perempuan mungkin lebih kuat. Orang-orangnya lebih yang udahlah gitu. Tapi kalau yang laki-laki namanya masih kecil, masih remaja kan. Dan kamu ada masa di mana kamu kalau keluar lihat orang gitu, aduh mereka mikirin apa? Iya, Mereka yang ada, termasuk itu ngomongin pasti. aku nggak ya gitu? Itu pasti ada. Jadi trust. Saya punya trust issues ya. Ada kayak, terus gimana ya, nggak enak lah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena saya punya support system yang baik di rumah, orang tua baik sama saya, mendukung saya dan selalu kasih tahu saya kalau saya harus kuat. Dan banyak juga orang-orang di belakang saya yang support saya. Jadi terutama orang terdekat kayak suami dan lain-lain, nggak ada masalah untuk itu semua. Jadi saya lebih lega gitu, karena yang paling saya pentingkan adalah orang-orang terdekat dulu gitu. Nah ini menjadi, kan abis itu kan kamu masih ada pekerjaan, masih ada casting, masih ada apa, itu juga menjadi merubah ini kamu nggak? Banyak Berubah. Jadi kalau misalkan saya mau ganti baju atau apa gitu, saya suruh cek dulu. Ini ada orang ini nggak iseng nggak? Jangan diisengin ya, karena nanti saya galak, saya akan ngamuk gitu. Saya jadi seperti itu gitu, harus dicek berkali-kali. Capek juga kan, ke toilet umum juga. Ini ada orang gila nggak ya di sini yang iseng atau gimana, jadi seperti itu kayaknya. Dan Sarah Azhar itu dulu kan ya banyak orang yang menyebutkan, wah ini image-nya seksi banget gitu. Orang tuh kayak, wah kalau lihat Sarah Azhar, wah gitu. Nah kamu di saat itu ya, ketika orang tuh yang mengagumi kecantikan kamu gitu, terus kemudian betapa seksinya kamu, kan menjadi kayak perhatian banget gitu. Kamu sendiri sebagai perempuan, apakah kamu sebetulnya embrace image yang diberikan atau yang ditangkap oleh penonton bahwa ini adalah perempuan seksi yang ya dengan segala itulah komentar-komentarnya? Dan sebenarnya sih nggak pernah berpikir ke arah sana. Cuma saya bekerja sebagai profesional aja, sebagai model, karena teman-teman saya yang lain juga sama kan seperti saya. Mungkin ada yang mereka punya batas-batas tertentu gitu. Saya pun juga ada batas-batas tertentu gitu. Jadi kalau misalkan kita casting kan untung-untungan, Feni ya, siapa nih yang dapat gitu untuk iklan ini. Alhamdulillah kadang saya yang dapat, kadang temen yang dapat gitu. Tapi saya nggak pernah ingin menunjukkan, oh saya harus embrace seperti ini. Enggak, itu saya cuma profesional aja. Jadi sehari-hari mah biasa aja gitu ya? Iya, dulu di TV juga kalau bisa, kalau pakai baju yang seksi ya gitu. Itu kesanan. Dulu itu. Terus lama-lama berubah kan. Tapi kamu nggak merasa risih atau biasa aja? Itu bagian dari profesi kamu? Itu profesional aja sih. Profesional aja? Ya udahlah, ini oke. Ya udah gitu, nggak ada masalah buat mereka kan. Mungkin mereka mau menarik penonton atau gimana dengan image itu. Iya, mungkin seperti itu. Nah, di tahun 2008 nih ada juga nih hal yang kamu harus hadapi gitu ya. Kamu sempat ada laporan polisi. Ada artikel laporan polisinya. Laporan polisinya ya, dicecar polisi soal foto katanya, ini tahun 2008, sampai kamu akhirnya juga mengklarifikasi begitu ya. Karena ini menjadi ada urusan hukum. Nah, ini pasti menjadi trauma tersendiri juga nih. Untuk yang kedua ini saya udah karena waktu itu udah ada yang VCD ini itu, saya pikir ini apa lagi gitu. Dan waktu itu saya baru pulang umroh sebenarnya. Wow. Umroh pertama saya itu pas pulang, sebulan kemudian ada masalah seperti ini, ya kaget dong. Jadi itu ternyata saya juga nggak tahu, nggak hafal. Jadi saya punya temen kan, temen saya memang orang yang sedikit feminin, dia laki-laki tapi feminin dan sering ngelihat kita, ya dia memang kerja di entertainment juga, jadi udah biasa, dia kan orang busana, orang yang suka memakaikan kita busana gitu ya, agak feminin gitu orangnya memang. Terus dia kayaknya waktu itu bercanda, saya ajak pergi dia berlibur, ajak dia berlibur waktu itu ke Bali sama adik saya, sama Rahma. Jadi kita pergi ke Bali, ke tempat yang memang belum banyak orang gitu. Jadi dia bebas, gimana lucu-lucuan. Tapi kita nggak tahu kalau dia itu iseng-iseng foto-foto. Iseng foto-foto.
Terus Tiba-tiba fotonya menyebar. beberapa tahun kemudian orangnya udah meninggal pula. Itu yang motret udah meninggal. Udah meninggal. Tiba-tiba kita ngeliat, ini kapan fotonya? Kita nggak pernah foto kayak gini. Oh, wow. Iya, kita nggak pernah foto seperti itu kok. Tiba-tiba ada foto seperti ini gitu. Oke. Dan ini kamu sempat memberikan klarifikasi ya pada saat selesai memberikan keterangan di kantor polisi. Kita lihat cuplikannya tahun 2000. Itu ternyata beda kasus lagi. Beda, itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu masih 90-an itu. Itu tahun 90-an. Masih remaja kamu. Itu Masih remaja dan itu sebenarnya memang bukan apa-apa gitu. Cuman memang ada kayak nggak ngerti lah, ada pemotretan. Tapi pemotretannya memang kelihatannya saya tanpa busana, tapi sebenarnya saya pakai busana lengkap. Oke. Dan itu kamu harus ngadepin itu di usia remaja. Iya. Umur 20 ya itu benar. Nggak remaja, udah hampir dewasa Udah sih hampir, itu. ya, udah 20-an. Cuma ya emang aku kan gedenya kayak telat sebenarnya. Setelah punya anak baru mikir yang oke, mature gitu. Tapi waktu itu emang masih kecil dan dipanggil gitu. Apakah Anda pernah melakukan pemotretan ini? Saya bilang enggak, ini bukti-buktinya. Ada pakaiannya, ada apa ya. Cara angle ngambilnya aja memang berbeda gitu. Tapi enggak, ini kamu ya di usia yang masih relatif muda lah gitu, menghadapin itu gitu ya, harus ke kantor polisi itu, masih ingat nggak? Apa itu juga menjadi trauma buat kamu? Sedikit trauma, tapi karena aku punya support system yang baik di rumah, terutama waktu itu ayah masih ada mami juga, terus ada Kakak. pacar saya yang mendukung saya setiap kali ada masalah apa dia selalu ada di samping saya juga, terus kakak-kakak juga yang udah diemin aja gitu. Jadi itu bagian dari resiko pekerjaan gitu Iya, ya? jadi yang sedih tapinya udahlah gitu. Karena yang berikut, enggak, tapi yang foto-foto yang tadi yang Itu yang 2008 yang sama Rahma. Oh iya, itu ya kan Rahma masih ya Rahma masih belum terjun kita juga sih di- udah Udah tahun ya? 2008 kita udah anak saya waktu itu umur berapa? Udah 8 tahun tapi umurnya. kejadian itu kalau di skala stresnya Stres juga, pasti stres karena kita nggak pernah mikir apaan lagi nih gitu. dan Kayak itu baru pulang umroh. iya, waktu itu pulang umroh ini cobaan apa lagi gitu. Tapi ya after that ya udah gitu. Udah mulai yang oke lah kita legakan aja dulu hati kita apa segala macem. Terus ya udah. Adik kamu yang Aku- laki gimana? Kalau adikku yang laki udah kuat dia waktu itu. Udah yang bodo amat. Karena waktu itu kan yang tahun 2003 itu yang VCD itu kan yang paling berat sebenarnya buat saya. Itu lebih berat Itu buat lebih kamu? berat buat saya. Karena itu benar-benar kita lagi di toilet gitu, di filmin dan kita nggak tahu. Ini ada juga nih, ini yang terjadi dalam kehidupan dan perjalanan hidup seorang Sarah Azhari ketika ditanya-tanya wartawan, mungkin dalam kondisi yang kadang lagi enak, kadang lagi nggak enak gitu. Ada kompilasi artikel ya. Sarah itu katanya. Sarah Azhari berlaku kasar pada wartawan infotainment. Sarah Azhari dan infotainment lah saling lapor. Ini masa-masa itu lagi Ya, hubungan pahit manis dengan rekan-rekan media lah. sebenarnya aku jujur media itu sebenarnya baik sama saya. Kayak banyak yang baik, banyak sekali yang baik. Dan banyak infotainment yang baik sama saya juga. Apalagi infotainment pertama yang baru muncul zaman dulu. Seperti si A, si B gitu. Mereka butuh saya selalu kasih waktu untuk mereka. Dan emang nggak pernah ada masalah. Tapi kan akhirnya lama-lama berjamur tuh infotainment. Orang-orang pada bikin infotainment. Dan akhirnya jadi kayak paparazzi yang kadang-kadang juga Oh ya. nggak pengen banget dapetin something, Eksklusif gitu ya. pengen dapet sesuatu berita tapi kadang-kadang dengan cara yang tidak enak gitu. Yang itu yang saya tidak suka gitu. Tapi sebenarnya saya nggak pernah punya masalah sama teman-teman media. Jadi Cuma ada satu ini aja nih oknum yang memang nggak bagus. Jadi lebih kepada ya di apa ya istilahnya melewati batas Iya, oknum safe ini zone juga ya mengancam. kamu. Oh ada. Ada. Saya nggak mungkin marah kalau orang itu tidak mengancam saya. Kalau boleh tahu ancamannya seperti apa? Misalnya contoh. Kayak dia ngomong sesuatu yang tidak enak kayak ambil gambar dia lagi marah-marah gitu. Itu kan nggak bagus kayak gitu. oke. Pertama kamu datang tidak diundang tapi saya masih memberikan kamu izin untuk mewawancara saya tapi kamu berbohong. Yang tadinya katanya mau wawancara apa tiba-tiba wawancaranya beda ya. Saya nggak mau lah. Saya nggak mau ngomong. Saya bilang ini bukan ranah saya dan bukan urusan saya untuk ngobrol sesuatu yang bukan urusan saya. Walaupun
itu masih ada kaitan dengan keluarga gitu. Tapi kan itu personal. Iya. Sesuatu yang personal. Masa saya harus tahu Oke. persoalan personal yang dihadapi oleh kakak atau adik gitu Oh, kan iya. nggak Di mungkin. masa itu pada saat pernikahan Rahma ya? Waktu itu lagi pernikahan Rama, terus aku juga nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ditanya-tanyain hal-hal yang kayak gini loh. Katanya kamu mau wawancara saya masalah beda. Kok ini pertanyaan beda lagi? Gimana sih? Udah deh sana pulang. Terus aku kan kesel gitu ya. Iya, iya. Dia malah ngomong kayak gitu. Terus Oh, oke. aku juga nggak mau. Dan itu juga adanya di tempat media pula, di stasiun TV. Mereka lihat kayak gimana. Saya nggak bikin apa-apa tapi saya difitnah. Oke. Apakah ini juga yang membuat kamu akhirnya udahlah lebih nyaman menghabiskan waktu di luar negeri gitu? Sebenarnya nggak juga, aku orangnya nggak pernah lari dari hal-hal seperti itu, nggak pernah. Aku bukan orang yang takut untuk menghadapi sesuatu yang berat, gitu. Karena aku udah malang melintang di dunia seperti ini, jadi nggak perlu lagi aku takuti gitu. Aku pergi ke sana karena emang anakku perlu, bukan aku yang perlu, tapi anakku yang perlu pergi dari sana. Aku ingin ketenangan buat anakku juga, gitu. Bukan karena akunya, tapi buat dia, buat sekolah, buat apa. Dan memang semuanya itu jadi lebih tenang. Dan perlahan-lahan orang juga mulai yang udahlah, udah adem ayem apa segala macem gitu. Jadi memang ada bagusnya juga, ada positifnya untuk Pertumbuhan anak kamu ya? pergi sebentar gitu. Oke. Jadi buat seorang Sarah Azhari sepanjang perjalanannya di dunia hiburan, yang paling berat yang kamu hadapi itu, satu yang traumatis adalah ketika kamu di video diam-diam dan menjadi VCD. Iya. Dan yang kedua adalah bagaimana pemberitaan itu berdampak pada orang-orang terdekat kamu. Betul, itu yang paling saya takuti, yang berdampak kepada orang lain. Entah itu untuk anak saya mungkin ke depannya, tapi alhamdulillah anak saya anak yang kuat. Dia tahu semuanya yang udah terjadi dan dia nggak masalah mengenai hal itu. Oke. Dia cuma malah menanggapinya dengan ketawa-ketawa dan lucu-lucuan gitu. Jadi saya pikir oke, alhamdulillah berarti berhasil untuk tidak membuat dia stres dengan apa yang terjadi ya sama hidup saya. Dia nggak Nggak itu menjadi trauma buat dia. Oke. Nggak masalah untuk itu, dan dia juga orangnya sabar. Lebih sabar daripada saya sebenarnya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Sarah Azhari ya. Ada Ustadz Riza yang akan kita tanya-tanya. Nah, ini kita akan mau tanya-tanya seputar poligami. Kita lihat profilnya berikut ini. Baik, kita sekarang sudah bersama dengan Ustadz Riza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya-tanya ini seputar hal yang mungkin juga kemarin-kemarin sempat ramai diperbincangkan. Seputar poligami dan tata cara poligami yang benar tuh gimana sih? Emang harus minta izin atau nggak usah izin juga sebetulnya sah-sah aja gitu ya. Tapi ini Ustadz, aku ingat dulu pernah cerita juga. Ya. Ada artikelnya bahkan ya, istrinya setuju kalau Ustadz poligami. Sayanya nggak mau. Nah, Ya. Ustadznya nggak mau. Oh, Masya Allah. Coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Hal yang akan didapat seorang istri apabila ia rela dipoligami. Iya. Poligami ini adalah problem solving. Problem solving. Jalan keluar sebenarnya bukan anjuran ya, Kak Feni ya. Ada banyak orang yang salah gitu. Jadi sebenarnya problem solving, jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang sudah nggak ketemu jalan yang terbaik. Indri, kalau suaminya boleh berpoligami nanti. Katanya pernah ditawarin kemarin. Kalau ditanya sebenarnya semua perempuan nggak ada yang mau. Iya, nggak ada yang mau, Sok iya. menjalani nggak Iya, mau gitu iya. kan, nggak bisa. Cuma kan dari beberapa pengalaman yang aku lihat kan, daripada ketahuan udah punya anak 2, 3, terus dia Merasa dibohongi jadinya gitu ya. gitu kan, daripada begitu ya diizinkan saja. Udah pernah ngomong tuh. Sudah, tapi aku bilang sama dia, saya ini tipikal, kamu harus paham. Suamimu ini tipikal SSSI. Apa tuh? Suami setia satu istri. Ustaz, tapi aku mau tanya lagi nih. Ya. Sebenarnya kan tadi itu menjadi salah satu solusi gitu ya kan. Tapi sebenarnya solusi seperti apa sih yang bisa diselesaikan dengan poligami? Apakah kalau istri di rumah nadanya tinggi, maka solusinya adalah cari istri yang nada rendah? Iya. Banyak orang yang tidak sadar kalau menikah itu ada kaidahnya. Perspektif yang harus kita lihat adalah taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Paling baik meletakkan masalah itu
bukan pada perspektif penilaian kamu atau aku, tapi Quran dan hadis. Oh, oke. Ketika menikah, sudah tahu kaidahnya, misalnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, An-Nisa 19. Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik. Oke. Maka dari awal pernikahan, suami tidak diperbolehkan menyakiti istri pun dalam kondisi apa. Yang pertama. Nah yang kedua, saya katakan poligami adalah the problem solving. Kenapa? Semua ulama mazhab sepakat menikah dengan satu istri itu lebih baik. Oh, lebih baik. Iya, tolong digarisbawahi, menikah dengan satu istri itu lebih baik. Contohnya adalah Abul Hasan Al-Imrani. Dia mengatakan, Imam Syafi'i berkata, laki-laki yang beristri satu itu lebih bagus daripada beristri banyak, walaupun diperbolehkan. Mari kita lihat konteks surat An-Nisa ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ketika kau tak mampu menikahi perempuan yatim karena memaharnya mungkin dan lain sebagainya, fankihu minan nisa, nikahilah perempuan masna wa thulatha wa ruba, 2, 3 atau 4. Tetapi ada kalimat yang jarang sekali diperhatikan. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu tak mampu berbuat adil, fawahidatan, satu aja lebih baik. Karena apa? Dalika adna alla ta'ulu. Kebanyakan manusia berbuat aniaya. Nah, ini harus dijadikan konteks kalau ternyata Syekh Muhammad Al-Majidi mengatakan melihat ayat ini boleh poligami, tetapi bukan anjuran mengambil alasan sunnah untuk menikah lebih dari satu. Satu cukup dan tidak ada masalah, itu lebih bahagia daripada banyak bohong, suka nipu, nyakitin, dusta. Itu udah merusak kaidah. Makanya kalau ada suami yang merusak pernikahan dengan menyakiti istrinya, itu sudah melenceng pada akidah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Para suami, perlakukan istrimu dengan baik. Pertanyaannya, apakah kita para suami sudah betul-betul memperlakukan istri kita dengan baik? Nah itu. Setuju ya, Sarah setuju ya. Setuju lah. Setuju banget, ya. Dengerin tuh. Jadi kita buka pertanyaan netizen ini. Ustadz, kan Rasul menyarankan kalau menikah itu harus diumumkan. Kalau nikah diam-diam tanpa pengetahuan istri itu gimana? Betul, kalau sembunyi-sembunyi fitnah. Timbul prasangka dari orang, itu siapa ya? Perempuan yang digandeng itu siapa ya? Makanya diumumkan agar tidak menimbulkan fitnah. Maka harusnya diumumkan. Karena menikah dengan kejujuran itu lebih membahagiakan. Prinsip menikah harus ada kejujuran. Fa'alaikum bisidiki. Fa'inna sidqa yahdi ilal birri. Setiap kejujuran akan mengajak kita kepada kebaikan. Fa'innal birra yahdi ilal jannati. Setiap kebaikan ujungnya adalah surga. Makanya menikah jangan pernah ada kebohongan sedikit apapun. Sedikit berbohong nyandu, akan ada berbohong yang kedua. Sekali jujur, jujur terus. Karena akan nagih berbohong jujur. Karena kalau bohong apalagi nggak sinkron, bohongnya kan Iya, pusing jadi ya. nggak usah diam-diam, terang-terangan aja. Oke. Kalau Sarah sendiri, kira Nanya aku loh. Sarah kan sebagai ya artis yang sering mendapatkan sorotan gitu. Ketika menikah gitu kan ada banyak orang yang memilih kayak ya private aja deh gitu, nggak mau diumumkan secara luas. Kalau Ya, kamu sendiri, saya termasuk yang private sebenarnya. yang private. Iya, karena takutnya kalau diumumin jadi ini lagi apa namanya? Jadi pemberitaan lagi. Jadi pemberitaan. Jadi saya lebih baik ya udah nggak apa-apa. Memang menimbulkan fitnah, dibilangnya inilah, dibilangnya Oh, siapa sih kawin. Sarah? Iya, Iya, nikah apa tapi enggak memang sih gitu jadi ya? fitnah. Iya, ini nikah apa enggak sih? Ya udah biar Allah aja yang tahu sama keluarga saya, itu aja. Yang udah. penting keluarga tahu, Yang penting keluarga saudara-saudara, tahu, teman saudara dekat tahu. semua tahu, Tahu. gitu ya. Tapi emang ya batasnya gitu. Kalau menurut Ustadz yang penting orang-orang terdekat, Iya, tetangga harus gitu ya. tahu. Harus Iya, tahu ya. diumumkan. Diumumkan. Karena paling tidak itu tadi menghindarkan fitnah prasangka. Paling tidak ada orang-orang yang tahu bahwa itu Iya, suami. betul. Yang berikutnya pertanyaan berikutnya. Ustadz, kalau suami nih sering menolak posting foto berdua di sosmed karena takut ain. Padahal kata Nabi pernikahan itu harus diumumkan. Gimana tuh Ustadz? Penyakit. Jawabannya selain berikut ini. Baik, kita kembali lagi bersama suami bintang tamu. Kita mau tanya Ustadz ya, kalau misalnya nih suami nggak mau posting foto berdua sama istri gitu, alasannya ih takut ain.
kehidupan kita di rumah yang nyatanya aja masih belum harmonis. Nanti kalau pamer-pamer harmonis takut ain gitu. Gimana Pak Ustadz? Kalau saya malah kebalikannya, justru sering foto sama istri, menghindarkan hal-hal yang tidak baik di luar sana. Misalnya? Namanya penceramah ya, perempuan-perempuan yang mendekati itu ada. iya. Dengan anak, sudah menikah dia, wonder gitu. Tapi kadang-kadang kan begitu, kayaknya harmonis nih. Wah, ini tantangan nih kan bisa gitu Ustadz. Iya, Perempuan penuh ternyata challenge. memang penyakit ain itu adalah penyakit yang banyak membunuh umat Rasulullah. Nah. Di antara semua penyakit ain adalah yang paling berbahaya. Gimana cara penangkalnya? Caranya adalah kalau ingin posting foto berdua, kita berdoa. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli ainin aw hasidin Allahu yasfika bismillahi arkika. Udah aman. Kalau mau bikin caption, Masya Allah, la quwata illa billah, baru bikin caption yang lain. Oh, oke. Jadi aman, dilihat aman, kita pun melihat aman. Oke. Jadi minta perlindungan Allah supaya Betul. terhindar dari iri Penyakit dan ain. hasad dan Iya. penyakit ain. Oke, baiklah. Besok-besok selalu taruh itu di Masya Jadi besok Allah. Sarah akan posting Nggak, sama emang sering suami juga ya? sih Masya Allah. Enggak apa-apa, iya bagus itu. Enggak, aku belum nanya. Jadi Sarah besok-besok boleh dong posting sama suaminya. Kan udah ada doanya. Nah, satu lagi Kak Ros, penyakit ain itu bukan cuman penyakit yang mendengki atau benci. Terus apa Tapi lagi? yu'jibuhu, orang yang takjub sama kita. Ada orang cantik, cantik ya, langsung kena ain dia. Oh. Jadi jangan langsung bilang cantik, Masya Allah, la quwata illa billah. Cantik ya, baru aman. Itu kan buat orang lain supaya nggak memberikan dampak buruk buat orang yang kita Iya. kagumi, tapi buat kita sendiri dengan doa. Doa yang seperti tadi itu. betul. Oke, aku langsung gitu. Yang berikutnya pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau ada suami yang ngaku udah mentalak 2, tapi istrinya nggak ngerasa gitu udah ditalak ya kan? Apakah talaknya sah kemudian? Iya. Talak itu tidak boleh, tidak jelas, tidak boleh meragukan, harus dengan kalimat yang jelas dan harus disampaikan betul-betul di hadapan istri. Perlu ada saksinya nggak sih? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena kan kalau sudah talak, aku mentalak engkau dengan talak 1, aku ceraikan engkau dan akan aku kembalikan ke orang tuamu, udah jelas. Oh, begitu aja? Iya, ada talak itu Kak, jadi talak 1. Ada kadang yang masih nggak jelas. Aku pulangkan engkau ke rumah orang tuamu. Apa itu kalimatnya? Dipulangkan apa nih? Dalam rangka sementara, diistirahatkan atau bagaimana? Nggak jelas kan? Mau dipulangkan dalam rangka apa? Iya. Oh mungkin berlibur. Oh iya, Iya kan harus dia jelas kalimatnya. jelas. Aku talak engkau dengan talak 1, aku ceraikan engkau, aku kembalikan ke orang tuamu, itu jelas banget. Jadi kalau misalnya istri, kamu nggak pernah ngomong begitu, itu nggak aci tuh ya? Iya. Nggak aci talaknya? Makanya harus kalau memang sudah suami bilang seperti itu sudah jadi talak 1. Harus jelas. Jelas. Kalau tidak mengaku, ya kejadiannya itu kapan? Tolong disuruh diingatkan kembali. Oh, oke. Kalau memang tidak merasa, ya berarti si istri tidak mendengar, harus diulangi lagi talaknya. Nah, komunikasi Gitu. kan intinya paham nggak tuh lawan bicaranya gitu kan Iya, ya? betul. Ya berarti selanjutnya, Ustadz. Kalau suami sudah merasa sudah menalak, terus dia pulang ke rumah, kemudian dia tetap memeluk dan mencium kening istrinya, itu gimana? Ustadz? Suami kurang ajar namanya. Iya. Oke. Sudah tahu mentalak. Dan kalau sudah talak jatuh berarti dia bukan istrinya lagi. Walaupun Kalau baru talak 1 ya? Iya, talak 1 itu tetap aja harus ada rujuk. Oh, Kalau oke. mau balik lagi. Dan ya harus kan? diutarakan lagi? Iya, saya rujuk engkau, kita berdamai, kita kembali lagi suami istri. Itu cukup sebenarnya. Tapi kalau sudah tahu talak, mencium lagi, itu suami kurang ajar namanya. Itu. Kan sudah haram untuk dipegang, dicium, dan lain sebagainya. Gitu. Iya, harus tahu. Ustadz, Sarah, aku pengen nanya, kalau misalkan dibilang kan rujuk, cuma bicaranya bilang harus rujuk, saya Iya. rujuk kembali gitu. Itu talak 1 atau talak 2? Jadi kalau talak 1 masih boleh mengucapkan kalimat aku rujuk engkau, kita kembali lagi. Talak 2 masih boleh, tapi kalau sudah talak 3 nggak boleh. Itu harus menikah lagi kalau dia mau rujuk. Itu hukuman buat laki-laki. Kenapa kalau sudah talak 3, dia menjatuhkan talak dengan kesadarannya, akhirnya istri dan tubuhnya dinikmati oleh laki-laki lain. Sakitnya luar biasa, ya kan? Iya, benar. Jadi jangan gampang menjatuhkan talak. Kalau memang ada kesalahan dalam istri, kita duduk dulu berjamaah, ngomong dulu, jangan emosi. Karena talak itu kalimat yang tidak baik, tetapi diperbolehkan. Cuman nggak boleh sembarangan. semua ada Iya, tanda jangan caranya. digampang-gampangkan laki-laki seperti itu.
Baiklah, Pak Ustadz terima kasih sudah hadir, sudah banyak memberikan banyak ilmu juga buat kita semua. Sarah juga terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Berbagi ceritanya. Kita jadi tahu ya, jadi tahu talak menalak, tahu banyak merujuk hal. merujuk. Ah. Jadi bakal posting nggak? Harus didoain dulu Didoain postingannya. dulu. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi News. Wah.